وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Al-Adhkar yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada di bab yang mana beliau akan menyebutkan zikir-zikir yang ternisbat dan diriwayatkan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis yang tadi kita baca, hadis pertama dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berkata bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi, perumpamaan orang yang selalu berzikir, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak pernah berzikir, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati, mayit. Jadi sama Nabi diperumpamakan orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu seperti mayit. Mayit hidup Nabi. Berjalan di tengah umat manusia,
masuk pasar semua, tapi itu seperti mayit karena tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ulama mengatakan bahwasannya manusia itu tercipta dari dua hal. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua ruhani. Jasmani adalah tubuh kita. Tubuh kita ini wadah untuk ruh kita. Tubuh kita, jasmani kita, itu butuh dirawat. Kalau lapar, butuh makan. Haus, harus minum. Capek, ngantuk, tidur. Jangan dipaksakan. Itu jasad kita. Diperumpamakan sama ulama bahwasannya manusia ini tercipta mirip dengan dua makhluk lain. Jasmani manusia itu mirip dengan hewan. Mirip dengan hewan. Makanya yang disukai sama tubuh kita itu yang syahwat-syahwat. Yang enak-enak. Makan enak. Minum enak. Tidur enak. Melihat sesuatu yang indah enak. Syahwat. Makanya jasmani manusia itu haiwani. Mirip dengan hewan. Sedangkan bagian lain dari manusia ruhani, ruh kita. Ruh kita ini malaiki, mirip dengan malaikat. Mirip dengan malaikat. Tidak butuh makan minum, tapi butuh zikir kepada Allah. Tidak butuh untuk tidur, tapi butuh untuk mendengarkan tilawatul Quran. Butuh istighfar, butuh salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh untuk mendengarkan majlis-majlis ilmu. Ruh kita yang butuh. Kayak kata ulama, orang yang bermujahadah, berusaha untuk menguatkan, menyehatkan ruhnya, orang itu seperti malaikat. Tapi orang yang tidak memperdulikan rohnya, tidak peduli, mau zikir, tidak peduli. Hari ini sudah baca Quran atau belum, tidak peduli. Salawat, istighfar atau belum, tidak peduli. Dengar lama, dengar majlis ilmu, tidak peduli. Yang dia perhatikan hanya jasmaninya. Maka orang tersebut seperti hewan, seperti hewan. Yang memenangkan rohnya, dialah orang yang seperti malaikat. Yang rohnya kalah dari jasmaninya, dialah orang yang seperti hewan. Ini yang diperumpamakan sama Nabi. Kata Nabi, orang yang tidak pernah berzikir seperti mayit. Seperti orang mati. Dia masih hidup, jasmaninya. Jasadnya masih hidup. Matanya masih melek, masih bernafas, masih bisa mendengar, bisa makan, minum. Tapi rohaninya, rohnya sudah mati. Karena tidak pernah disiram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang senang atau yang seger ketika kita berzikir itu bukan jasad kita, melainkan roh kita. Yang seger ketika mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu roh kita. Dan manusia dianggap manusia kalau dia memperkuatkan rohnya, memperhatikan rohnya daripada jasadnya. Seperti yang diperumpamakan pada malam hari ini di dalam hadis oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang tidak pernah zikir, kata Nabi,
seperti mayit walaupun masih hidup, tapi dia udah dianggap seperti mayit. Sedangkan yang berzikir selalu kepada Allah, dialah orang yang hidup, artinya rohnya hidup dengan selalu zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama yang barusan kita baca dari kitab Al-Adhkar kumpulan Imam An-Nawawi. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'ad, suatu hari datang Badui Arab menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Badui bertanya kepada Nabi, meminta Nabi mengajarkannya zikir-zikir. Alimni kalaman aquluh. Ya Rasulullah, ajari aku zikir yang bisa aku rutinkan. Badui datang ke Nabi minta diajarkan zikir. Faqala, dijawab sama Nabi, qul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Zikir yang diajari sama Nabi mengandung beberapa macam zikir. La ilaha illallah sudah kita dengarkan di pengajian sebelumnya, keutamaan bagi orang yang selalu banyak berzikir la ilaha illallah. Diriwayatkan bahkan yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah tidak akan kekal abadi di api neraka. Seburuk apapun amal seorang hamba, misalkan ada wong yang tidak pernah beramal baik sama sekali, hidupnya itu bejat dari awal sampai akhir, maksiat semua dia lakukan, taat tidak pernah sama sekali, tapi di dalam hatinya ada la ilaha illallah, maka dia dijamin tidak akan kekal abadi di dalam api neraka. Dijamin sama Allah, dijamin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di salah satu hadis bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan penghuni surga ke surga, yang ke neraka, sudah selesai masa untuk Allah menghukum orang-orang yang beriman, Allah perintahkan malaikat untuk menggoyangkan api neraka jahanam. Itu api neraka jahanam goyang, digoncangkan. Kata Allah, akhriji man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Wahai neraka, keluarkan semua yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Digoyangkan. Ini penyisihan terakhir istilahnya. Penyisihan terakhir. Digoyangkan, Allah perintahkan neraka untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Keluar. Setelah dikeluarkan, diberi air dari telaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah itu dijamin tidak akan kekal abadi di dalam api neraka. Termasuk faidah daripada kita banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, bermanfaat untuk orang yang lagi banyak masalah. Ulama mengatakan salah satunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan barang siapa yang lagi banyak masalah, lagi sumpek, lagi banyak kesibukan, wadhiqil ma'isyah, bahkan kata Habib Abdullah Al-Haddad lagi buntu, lagi seret, pasar sepi misalkan, dagangan tidak laku-laku,
Itu kata beliau, banyak-banyaklah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, insya Allah akan menggampangkan semua urusan kita. Tapi tentunya rugi kalau kita zikir cuma niatnya duniawi. Zikir, apa yang Allah janjikan insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat zikir kita bukan hanya untuk urusan duniawi, melainkan biar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu zikir yang diajari oleh Nabi Muhammad kepada Badui Arabi yang datang meminta sama Nabi Muhammad zikir. Kemudian kata Nabi, Subhanallahi Rabbil Alamin. Termasuk zikir yang diajarkan sama Nabi kepada Badui yang datang adalah bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu paling pendeknya, subhanallah. Itu faedahnya, manfaatnya, pahalanya luar biasa. Tasbih itu artinya adalah tanzih, takdis. Kita menesakan, mensucikan Allah. Maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Kita mensucikan Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Suatu hari Nabi lagi duduk sama sahabat. Kata Nabi, masa kalian tidak bisa dalam satu hari untuk beramal 1000 kebaikan, untuk mendapatkan 1000 pahala? Masa tidak bisa, kata Nabi. Sahabat bingung, nanya, ya Rasulullah, bagaimana dalam satu hari kami bisa mendapatkan 1000 pahala, 1000 amal sehari, dapat 1000 pahala. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau kalian ingin mendapatkan 1000 pahala, ini 1000 pahala Pak, Bu, belum dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala termasuk kelebihannya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, itu setiap amalan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Seperti yang diriwayatkan sama Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, bahwasanya satu pahala yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Kita sholat, ibadah wajib, satu pahala dapat satu pahala ibadah sholat wajib, itu sama Allah dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini kelebihan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali lipat kata Allah. Ini hadis sama diriwayatkan oleh Imam Nawawi, cuman di kitab lain, kitab Arba'in An-Nawawiyah. 10 kali lipat ini bisa dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat. Tergantung niat kita ketika beramal. Makin tinggi, makin ikhlas kita beramal, makin banyak lipatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 pahala itu belum dilipat gandakan. 1000 kali 10 bisa dilipat gandakan 700 kali lipat. Ini luar biasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mendapatkan 1000 pahala dalam satu hari? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihah. Cukup kalian bertasbih satu hari 100 kali, dapat pahala 1000 pahala. Ini hadis sahih, di Sahih Muslim, 100% nisbatnya benar, nisbatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, subhanallah, 100 kali Pak, paling 5 menit lah kalau subhanallah. Kalau cuma subhanallah udah cukup. Paling sedikit tasbih subhanallah 100 kali 5 menit 1000 pahala.
dijanjikan sama Nabi Muhammad SAW. 1000 pahala. Belum lipat gandanya. Kalau niat kita makin ikhlas, itu dilipat gandanya makin banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang begitu singkat, yang begitu gampang, tapi pahalanya besar luar biasa. Hadisnya sahih. Karena Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini tidak meriwayatkan hadis yang dhaif, tidak bisa diamalkan, tidak. Beliau meriwayatkan hadis yang sahih, yang bisa diamalkan. Bisa diyakini hadis tersebut ternisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Muslim, 100 tasbih 1000 pahala. Ternyata bukan hanya 1000 pahala. Kata Nabi, dilanjut sama Nabi Muhammad. Ini langsung kasih bonus sama Nabi. Au yuhattu anhu alfu khati'ah. 1000 dosa dihapus oleh Allah. 1000 pahala dicatat, 1000 dosa dihapus oleh Allah. Jadi Allah itu sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Cuman pengen kita ini khusyuk untuk berzikir kepadanya. Luangkan waktu untuk ibadah. Luangkan waktu untuk bermunajat. Luangkan waktu untuk pegang tasbih. Tidak apa Pak, santai di rumah malam sebelum tidur misalkan sambil tasbihan. Tidak mesti harus di depan sajadah terus depan, tidak mesti. Sambil nonton berita misalkan tasbihan. Kita amalkan tadi 100 tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sebelum subuh misalkan sudah bangun, nah itu waktu untuk munajat berduaan dengan Allah, baru di depan sajadah tasbih lagi atau istighfar atau la ilaha illallah, apapun zikir yang kita dengarkan dari Imam An-Nawawi. 100 tasbih, 1000 pahala dicatat, 1000 dosa diampuni oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini kelebihan yang begitu luar biasa Allah berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir berikutnya yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, masih di dalam tasbih kepada Allah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dari sahabat yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasannya suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan itu zikir dengan, dulu itu belum ada tasbih. Dulu itu mereka kalau mau pakai hitungan pakai batu kerikil. Orang dulu belum ada tasbih, pakainya batu kerikil. Kalau misalkan nak ngitung pakai batu kerikil, dikumpulkan, dihitung berapa udah gitu. Belum ada tasbih dulu. Nabi lihat batu kerikilnya banyak, artinya dia udah zikir banyak sekali, panjang udah zikirnya. Kata Nabi, mau tidak aku kasih tahu kau, aku ajari kamu zikir yang singkat, padat isinya, besar pahalanya. Nabi itu selalu ngajari kita yang gampang-gampang, Pak. Makanya syariat Islam, syariat yusrun. Syariat yang sangat gampang sekali ajarannya. Nabi lihat perempuan ada, zikir batu kerikilnya udah banyak. Artinya udah berjam-jam. Kata Nabi, mau dak aku ajari yang lebih simple. Zikirnya dak panjang, pahalanya yang kau udah sebutkan ini kalah. Lebih banyak pahalanya. Nabi selalu ngasih tahu kita, cara yang cepat untuk menuju Allah. Jalan yang singkat padat dikasih tahu oleh Nabi kepada kita. Subhanallah, 1000 pahala, 1000 dosa diampuni. 5 menit.
Ini kata Nabi, perempuan zikir udah banyak yang udah dia baca. Kata Nabi, aku ajari kamu, pahalanya lebih banyak dari yang kau udah baca. Apa ya Rasulullah? Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Yaitu adalah subhanallah adada ma khalaqa fis sama, ada tasbihnya juga. Ada tasbihnya juga. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dzalik walhamdulillahi mithla dzalik wala ilaha illallah mithla dzalik wala haula wala quwata illa billahi mithla dzalik. Singkat padat, zikirnya kata Nabi yang udah kau baca banyak-banyak tadi itu pahalanya kalah dengan yang barusan aku ajari. Bertasbih kepada Allah. Jadi ini masih dalam hadis tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit 1000 pahala, 1000 dosa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir tersebut. Kemudian zikir berikutnya yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah yang diajari sama Nabi ke Badui tadi, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. La haula wala quwata illa billah. Itu kata dalam cerita Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan kakek beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim titip salam untuk kita. Ini yang menceritakan Nabi Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan katakan kepada mereka untuk memperbanyak zikir kunuzul jannah, yang mana zikir tersebut kata Nabi Ibrahim adalah harta karunnya surga. Jadi surga itu surga nilainya luar biasa, punya harta karun. Kata Nabi Ibrahim, perbanyaklah, suruh umatmu untuk memperbanyak zikir harta karunnya surga. Apa kata Nabi? Dijawab sama Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billah. Ada riwayat yang ditutup dengan billahil aliyil azim, ada riwayat al azizil hakim. Bebas kita mau baca yang mana. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada riwayat la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Bebas, nak pakai yang mana, yang penting la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk beramal baik dan kekuatan untuk menahan maksiat kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Apa namanya? Dikategorikan termasuk daripada harta karun surga karena arti kandungan makna la haula wala quwata illa billah menunjukkan betapa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita merasa hina di hadapan Allah, makin kita dicintai oleh Allah. Makin kita merasa banyak kurang di hadapan Allah, makin Allah senang kepada kita. Makin kita merasa aku tidak punya apa-apa, makin diangkat derajat kita oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang yang sering bertaubat. Orang tidak mungkin sering bertaubat kecuali dia selalu merasa banyak teledor. Dia ngerasa banyak kurang. Dia merasa masih banyak salah. Akhirnya dia sering bertaubat. Itulah yang disukai oleh Allah. Umpama ada orang yang ahli ibadat tapi sombong,
Allah benci. Ahli ibadat, hebat ibadahnya, tapi merasa dia paling hebat misalkan di warga setempat. Merasa dia paling hebat yang ada di masjid. Dia tidak dihormati, marah langsung. Kenapa? Ngerasa dia paling hebat, paling banyak ibadah. Itu tidak dipandang sama Allah. Tapi umpama ada orang ahli maksiat, hatinya hancur, merasa hina di hadapan Allah, selalu istighfar, selalu menangis. Ini orang, ini hamba lebih dicintai sama Allah daripada yang iktikaf terus di masjid. Bukan Allah ingin kita maksiat, bukan. Tapi yang Allah inginkan hati yang hancur di hadapan Allah. Yang Allah inginkan hati yang merendah di hadapan Allah. Itu yang Allah inginkan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ahli ibadah ditambah hatinya selalu merasa hina di hadapan Allah? Inilah yang top yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibadah kita menjadikan kita jauh dari Allah. Ibadah yang menghasilkan rasa hati yang sombong itu menjauhkan diri dari Allah, lebih baik daripada ibadah tersebut kemaksiatan tapi menimbulkan rasa hina di hadapan Allah. Yang paling baik, paling utama adalah ibadah yang menimbulkan rasa hina di hadapan Allah. Dia sudah ahli ibadah tapi masih merasa banyak kurang di hadapan Allah. Salah satu ungkapan merasa kurang di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Makanya paling disukai oleh Allah salah satunya zikir la haula wala quwata illa billah. Karena zikir ini nunjukkan, ya Allah, aku melakukan sholat, ibadat, semua ini itu murni atas kekuatanmu ya Allah. Kalau kau tidak memberikan aku taufik hidayat, aku tidak sholat ya Allah. Nah ini kan bagus. Aku bisa tidak maksiat ya Allah hari ini. Aku bisa tidak melihat yang haram. Aku bisa tidak makan yang haram. Aku bisa menjaga mulutku ya Allah hari ini berkat taufik hidayatmu ya Allah. Kalau kau tidak berikan aku taufik hidayat, aku akan makan yang haram. Mulutku akan ghibah orang. Aku akan ninggalkan sholat. Nah, ini. Jadi dia taat. Tapi ketika dia taat, dia ngerasa tidak punya apa-apa. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kandungan tersebut ada pada zikir la haula wa la quwata illa billah. Makanya kata Nabi bahwasannya kanzun min kunuzil jannah, harta karun yang ada di surga adalah la haula wala quwata illa billah. Perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, maka harta karun di surga akan menjadi milik kita. Artinya pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang tadi diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Badui Arabi yang datang minta diajarkan zikir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua zikir malam ini yang kita kaji. Yang pertama tasbih subhanallah, seperti yang kita sebutkan, sehari mengucapkan berzikir subhanallah sebanyak 100 kali dapat 1000 pahala dan dihapus 1000 dosa. Banyak zikir la haula wala quwata illa billah, makin banyak makin bagus, karena makin banyak kita mengucapkan zikir tersebut, makin banyak tabungan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya hadis sahih, nisbatnya bisa dipastikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan barusan dari dua zikir tersebut, sehingga insya Allah kita mendapatkan semua yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.